Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Di video kali ini, admin akan kembali lagi bahas-bahas putar Gundam yang sudah admin rangkum dalam Gali Gundam. Nah, di Gali Gundam kali ini, seperti biasanya, admin akan bahas-bahas lagi seputar Gundam sesuai dari request kalian melalui komen ya, yaitu, Bang, bahas kenaik Gundam. Yang mana kenaik Gundam ini memiliki karakteristik dasar bentuk 11-12 lah sama Musa Gundam yang sempat admin bahas di video sebelumnya. Kalau Musa Gundam bercorakan samurai dari Jepang, kalau kenaik Gundam ini bercorakan kesatria-kesatria dari Eropa gitulah. Oke, maka dari itu di video kali ini, admin akan bahas soal kenaik Gundam. Tapi sebelum kita bahas, seperti biasanya, admin mau ingetin dulu buat kalian yang belum subscribe channel ini. Untuk terlebih dahulu, tekan tombol subscribe di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Oke, kalau sudah subscribe, langsung gas aja kita bahas. Oke, kenaik Gundam atau kalau di Indonesia kan Gundam Ksatria merupakan mobile suit yang diperkenalkan pertama kali dalam bentuk varian SD melalui salah satu series dari SD Gundam, yaitu SD Gundam Gaiden, yang merupakan series OVA yang diproduksi pada tahun 1990 yang semula dibuat berdasarkan SD Gundam Gaiden Section Hen. Kenaik Gundam sendiri diceritakan sebagai prajurit bangsawan yang hidup di sebuah kerajaan bernama Lacroix atau Lacroix yang berada pada dimensi atau dunia sadar. Dalam dunia tersebut diceritakan manusia dan kesatria robot atau bisa disebut juga dengan Gundam hidup berdampingan. Namun sayang kehidupan mereka diganggu oleh kekuatan jahat yang bersumber dari kuasa Satan Gundam yang merupakan penjahat utama sekaligus sumber masalah di dunia tersebut. Nah, suatu saat putri dari kerajaan Lacroix yaitu Putri Frau sedang diserang oleh monster-monster jahat hingga seketika itu juga datanglah kenaik Gundam yang berhasil menyelamatkan Putri Frau. Sejak saat itu ayah dari Putri Frau yang merupakan seorang raja dari kerajaan Lacroix itu berterima kasih kepada kenaik Gundam dan mempercayakan sebuah misi kepadanya untuk membunuh Satan Gundam yang menjadi sumber masalah di dunia mereka. Nah, Satan Gundam inilah yang nantinya diceritakan akan menjadi musuh utama dari kenaik Gundam dalam menumpas kejahatan. Oh ya, BTW dalam series OVA SD Gundam Gaiden ini hampir setiap desain tokoh kayak orangnya, Gundamnya, dan lain-lainnya itu diambil dari desain series Mobile Suit Gundam. Contohnya aja kayak Putri Frau yang diambil dari tokoh Frau Bau atau juga tokoh penyihir seperti Ganteng atau petarung seperti Gun Cannon, bahkan ada juga tokoh kayak Amuro bahkan Char, tapi di sini disebutnya kenaik Amuro dan kenaik Char. Bahkan Satan Gundam sendiri yang merupakan musuh utama dalam cerita ini diceritakan merupakan pemimpin dari kekaisaran kegelapan yang dinamakan Section yang pastinya diambil dari kata Zeon dalam Universal Century. Nah, di sini kenaik Gundam sendiri bisa dibilang menjadi salah satu tokoh yang bentuknya itu original yang khusus dihadirkan dalam cerita ini. Nah, seperti namanya kenaik Gundam, bentuk dari kenaik Gundam sendiri mengambil bentuk desain dari armor ala-ala kesatria barat atau Eropa, lengkap dengan senjata-senjata seperti pedang serta tombak. Hal yang paling mencolok yang gambarin ini kenaik banget ialah bentuk helmnya itu, yang semacam ada penutupnya gitu kan kalau misalnya dilihat. Dan ciri khas lainnya yang nambah kesan kenaiknya lagi ialah adanya jubah di belakangnya. Oh ya, karena ini Gundam awalnya berasal dari bentuk SD dulu, buat admin untuk versi Gundam yang skala normalnya ini kayak berasa bukan Gundam aja gitu ya. Apalagi kalau admin ngelihat penampilan kenaik Gundam ini di game Dynasty Warrior Gundam 3. Kenaik Gundam ini berasa kayak bukan Gundam aja. Kesan originalnya menurut admin lebih condong ke bentuk SD-nya. Mungkin karena kenaik Gundam yang diadaptasi ke versi normalnya ini bentuk armornya kayak mencolok banget gitu ya. Kayak terlalu berpola dan jauh dari unsur-unsur Gundam biasanya. Kesannya malah jadi kayak robot kenaik gitu, bukan Gundam. Oh ya, kalau bahas soal asal-usul dari kenaik Gundam ini, asal-usulnya ini legenda banget. Ya kayak cerita-cerita legenda kerajaan gitulah, dongeng segala macem. Jadi kenaik Gundam ini diciptakan dari hasil dari perpecahan Musa Gundam Mark III, yang mana Musa Gundam Mark III ini sendiri merupakan unit inti dari Superior Dragon yang merupakan perpecahan dari salah satu dewa dari dunia sadar yang diyakini sebagai pencipta dari dunia sadar itu sendiri. Nah, diceritain suatu ketika nih dewa bertempur ya untuk melindungi semesta, ini dewa kehilangan banyak kekuatan sehingga hanya tersisa jiwanya aja, sehingga ia membutuhkan tubuh baru sebagai unit intinya. Karena hal tersebutlah maka dipilihlah Musa Gundam Mark III ini sebagai unit inti barunya. Nah, Musa Gundam Mark III ini berasal dari dimensi yang berbeda dan diyakini merupakan prajurit Gundam terkuat di kelompoknya. Namun sayang suatu ketika Musa Gundam ini tersambar oleh petir sehingga menyebabkan dirinya menghilang dan dirinya terpecah menjadi dua kepribadian, yaitu kenaik Gundam sebagai kepribadian yang baik serta Satan Gundam sebagai kepribadian yang jahat.
Ya intinya gitu, emang agak ribet, admin aja juga bingung sebenarnya. Oke, kalau bahas soal pilotnya sama seperti Musa Gundam, ini Gundam juga tidak memiliki pilot namun memiliki kepribadian. Ya namanya juga hasil dari perpecahan dewa bisa dibilang. Jadi Knight Gundam ini punya jiwa sendiri layaknya manusia. Buktinya Knight Gundam ini punya perasaan untuk menyelamatkan dunia sadar dari kehancuran. Oh ya, BTW Knight Gundam ini juga pernah muncul di OVA Mobile Suit SD Gundam The Movie Musa Knight Kamen SD Gundam Scramble bersama dengan Musa Gundam dan Komen Gundam. Oke, sekarang kita bahas soal persenjataan serta fitur apa saja yang terdapat dalam Knight Gundam ini. Untuk persenjataannya, Knight Gundam dilengkapi dengan persenjataan jarak dekat seperti Knight Lance. Lalu ada Knight Sword, serta sebagai pertahanan terdapat Knight Shield. Lalu untuk serangan jarak jauhnya, Knight Gundam dapat menggunakan sihir-sihir khusus yang dapat memproyeksikan berbagai serangan seperti petir dan api. Ya, keren juga ya. Nah, dari persenjataan terdapat juga fitur atau kelengkapan yang dimiliki oleh Knight Gundam ini. Nah, diceritakan Knight Gundam memiliki 2 mod armor tambahan yang dapat meningkatkan kinerja serangan dari Knight Gundam ini. Armor pertama ialah Full Armor yang didapatkan dari relik dewa ketika melawan Satan Gundam. Lalu armor kedua yaitu Vassal Knight Gundam. Ialah armor yang didapatkan dari Raja Lacroix sebagai hadiah atas usahanya melindungi kerajaan Lacroix dari bahaya. Selain itu, Knight Gundam juga memiliki Centaur Mode yang dapat merubahnya ke dalam bentuk kuda. Mode seperti ini adalah mode yang sama seperti Musa Gundam Mark III kalau dilihat ya. Buat admin, unsur-unsur yang terdapat dalam Knight Gundam ini jangan disamain ya sama unsur-unsur yang terdapat dalam Gundam pada umumnya yang biasa mengacu ke teknologi, kekuatan mesin, dan lain-lain pokoknya. Knight Gundam ini teknologinya terkesan abstrak, udah nggak ada unsur-unsur robot lagi. Ya namanya juga series SD Gundam yang bukan merupakan bagian dari series utama bahkan universe Gundam sekalipun. Oke, secara keseluruhan Knight Gundam ini buat admin ya biasa aja, nggak jelek banget dan nggak juga bagus banget. Entah itu versi SD-nya ataupun versi skala normalnya. Ya mungkin karena temanya fantasi-fantasi dongeng gitu kali ya. Mungkin buat kalian yang suka tema kayak gitu dengan tambahan unsur Gundam di dalamnya bakal suka ini Gundam. Terutama buat kalian yang ngikutin series-series SD Gundam seperti SD Gundam World. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, gimana nih tanggapan kalian soal Knight Gundam ini? Kita diskusi di kolom komentar ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini, karena pada dasarnya admin juga manusia penuh dengan dosa. Jika admin ada salah ucap dalam penyampaian informasi, tolong diperbaiki atau dilengkapi. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!